wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Safavaria Wahyu dan juga rekan saya Hendy Octavian dari program Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia. Angkatan 2021 sebagai MC pada acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang sudah datang dan meramaikan acara ini. Pada Zoominar Expert Sharing kali ini, topiknya adalah How to Make Animatic or Stylematic Storyboard from Animation and Film. Dibawakan oleh speaker kita yang luar biasa, yaitu Kang Mas Agung Darujatun. Nah, Kang Mas Agung Darujatun ini adalah seorang line producer dan storyboard. Dan yang pastinya udah berpengalaman banget nih dalam membuat storyboard untuk berbagai macam karya animasi dan juga film yang luar biasa. Ya, topik kali ini juga pastinya cocok banget buat kalian yang minat dalam dunia animasi atau bahkan perfilman. Ilmu yang bakal di-share pasti bakal berasa mahal banget karena akan di-share sama salah satu yang udah profesional di bidang ini. Tapi ilmu ini bakal dibagi secara cuma-cuma ke teman-teman semua. Dan webinar kali ini juga ditemenin sama Bapak Irfan SP selaku dosen DKVUPI dan juga pembina UKM IDM yang akan menjadi keynote speaker pada webinar hari ini. Sebelum kita lanjut, sekali lagi dipersilakan buat teman-teman yang nggak berhalangan buat bisa langsung on cam aja ya. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara, kita ucapkan terlebih dahulu Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acaranya. Teruntuk Bapak Irfan SP selaku dosen DKVUPI sekaligus pembina UKM IDM untuk memberikan keynote speech-nya terlebih dahulu. Kepada Bapak Irfan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dikit lagi hari raya dan kita tetap produktif sore-sore ini. Mungkin sudah pada libur semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di seri Ngabuburit Ramadan Produktif ini ya, yang terakhir ya, yang ke-6. Kita mengangkat tema tentang storyboard ya. Storyboardnya lebih spesifik ya. Selain storyboard juga animatic. Seperti itu, animatic atau stylomatic atau yang sering kita sebut storyboard yang bergerak ya, yang menggunakan actual time ya. Waktu yang actual ya, gerakan, dan biasanya juga sudah ada diisi suara ya. Sehingga ini merupakan hub ya. Hub utama antara tahap pre-production ke production. Nah, storyboard ini atau animatic storyboard ini kita anggap sangat penting ya, sehingga kita jadikan webinar plus demo dan narasumber nggak tanggung-tanggung ya, yang paling senior dari narasumber, semua narasumber yang pernah kita hadirkan, Mas Agung Darujatun ya. Beliau komikus ya, ilustrator ya, entrepreneur juga ya, lalu sempat berada di studio Legend ya, Red Rocket Animation, studio animasi 2D terkenal di Indonesia, dan juga sekarang storyboard artist dan lain produser, lengkap sekali, udah senior banget makanya. Dan hari ini di tengah kesibukannya masih mau sharing dengan kita, berbagi ilmu, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Alhamdulillah sekali ya, di tengah sekarang kita lagi liburan. Nah, storyboard artist sendiri termasuk elit ya, profesi elit menurut saya, karena dia sangat menentukan ya bagaimana produksi ini bisa, produksi animasi apapun ya, film bisa sampai ke ujungnya. Di tahun-tahun awal ya, tahun 50-an, 60-an, orang memulai bikin animasi struggle gimana caranya bisa selesai ya dengan tepat waktu, karena ini high cost ya, produksi yang tinggi modalnya, tinggi uang pembiayaannya, sehingga mereka harus hati-hati ya, mereka selalu cari cara gimana caranya sampai memang di develop yang namanya storyboard ini faktor penentu ya, di mana di Pixar tahap storyboard ini sudah bisa dinikmati sebagai film yang seolah-olah udah jadi. Dan di tahap storyboard ini
produksi atau film animasi atau film bisa dikatakan sukses atau lanjut apa enggak, ini berada di tahap ini. Begitu sangat menentukan. Ya, mereka berada di sebuah auditorium, menonton bareng-bareng, ya, storyboard seolah-olah sudah beres, ya, film itu sudah dibayangkan sudah beres, ya, gambar-gambarnya sudah mewakili, sehingga para pemangku kebijakan atau yang stakeholder, produser yang punya uang, ya, dan sutradara, kru, director sudah bisa menentukan, mengambil keputusan film ini rame apa enggak gitu nanti ujungnya. Yang di tahap inilah. Sehingga kalau misalnya masih kurang, balik lagi ke cerita, ya, ke konsep, ya, balik lagi. Tapi ketika storyboard itu sudah approve, sudah dinyatakan bisa dinikmati, entertaining sesuai harapan, maka barulah, ya, masuk ke gerbang utama produksi sampai pasca produksi. Seperti itu. Sehingga profesi-profesi storyboard artist punya kompleksitas skill, ya, dari sinematografi, gambar, gitu kan, animasi, ya. Jadi cukup kompleks, ya, skillnya storyboard artist, dan juga jam terbang. Tentu saja nanti narasumber utama Mas Agung Dorjatun akan menjelaskan seperti apa storyboard itu, prospek karirnya, dan tentu saja demo, ya, teknisnya seperti apa. Terakhir beliau berada di belakang layar Nusarara The Movie, yaitu film yang benar-benar hits di Indonesia dan menjadi jalan ya standar animasi nasional kita, seperti itu, ya, yang disukai, ya. Jadi kalau disebut di camping itu, ya, yang merintis jalan, ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya sapa dulu Mas Agung Dorjatun. Halo Mas Agung, apa kabar? Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah nih, setelah kita undur, mudah teman-teman masih stay. Alhamdulillah di YouTube ada, di sini ada. Ini mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sekali mau berbagi informasi. Di sini juga ada teman-teman dari studio juga nih, ada Mas B nih. Mas B, apa kabar nih? Teman lama nih, 96. Dulu kita ketemu di CAB, ya. Citra Animasi Bandung. CAB ya, Mas? Iyalah. Saya kabur, situ masuk. Habis itu gantian saya kabur. Ya, itulah konflik. Jadi seperti tadi Kang Irfan cerita, ini intermezzo dikit, bahwa cost untuk produksi animasi 2D itu sangat tinggi, apalagi di Indonesia gitu, yang benar-benar banyak mensiasati supaya bisa terwujud film animasi Indonesia. Nah, itulah makanya di situ saya sempat share dengan Mas B di tahun 90 itu, ya. Semangatnya alhamdulillah kita sampai sekarang, Mas B juga masih jalan, saya juga masih jalan. Alhamdulillah masih tetap berada di jalurnya. Gitu. Ya. Oke, kita langsung ke presentasi aja. Saya siap. dulu, ya. Mangga Kang. Pak, izin bicara sebentar. Ini recordingnya di post atau di resume dulu? Di post aja. Soalnya lagi tidak berjalan. Oke, masih. Udah kelihatan belum PPT-nya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Coba. Oke. Mungkin Mas Agung perlu menjelaskan lebih lanjut tentang profilnya. Oke. Pada suatu hari, ya, saya setelah lulus dari UPI, pencari kerja, menyusun sebuah rencana. Ketika dulu masuk kuliah, saya harus jadi apa. Jadi begitu masuk tingkat 1, di tingkat 2 saya langsung membuat studio dan bersama teman-teman, ya, rekan-rekan lainnya, ya. Dan alhamdulillah lulus lama karena punya studio. Nah, di sini justru awal karir ketika kita memilih untuk pilih animasi, karena ada satu-satunya yang sangat menggiurkan studio animasi internasional yang ada di Indonesia, saya memberanikan diri melamar kerja di sana. Jadi disitulah awal karir saya dimulai dan awal kuliah saya hancur. Nah,
gitu. Itu karena hidup itu pilihan ya. Pilih yang mana nih? Pilih masa depan untuk di animasi atau pilih kuliah yang ya standar namanya kuliah lah seperti itu ya. Terlalu banyak. Tapi masih terlalu relevan Mas Agung untuk Iya. anak-anak sekarang juga banyak yang digoda kerjaan. Ya itu. Jadi sebenarnya pilihan lah ya. Itu ya juga baik, lebih cepat, lebih baik kasih supaya orang tua kita juga tenang. Nah, kalau misalkan kita belajar dengan langsung di dunia nyatanya berbisnis dengan karya seni kita, itu juga akan menunjang karir kita. Ya itulah awal karir saya di dunia animasi sampai akhirnya bosen karena selalu pindah menjadi penulis. Jadi penulis cerita dulu beberapa, hampirlah 100 cerita untuk komik, sergam, sinetron, mungkin saya terlibat di beberapa film. Ada Ricky Rhino, kemudian dilanjut juga apa namanya Nusa, terus yang seriesnya di situ saya terlibat di Unyil, Soma, Super Nelly, Santri Boy, Kiko, dan Cibulan juga yang masih jalan sekarang di Antv. Kan ada beberapa lagi lah termasuk si AA, Raffi Ahmad ya. Saya juga terlibat di situ dalam modeling dan desain beberapa. Kayak itu sih. Dilanjut Kang. Ya ini latar belakang saya lah ya. Mungkin kalau misalkan ada adik-adik yang ingin tertarik di dunia media animasi atau mix media lainnya, karena sekarang itu animasi tidak terbatas hanya zaman kita dulu ya Mas B ya, hanya ya kertas dan alat gambar, di mana harus benar-benar kita tuh zaman kita dulu dituntut harus jago gambar, strukturnya harus bagus. Kalau tidak bisa, kalau gitu tidak bisa jadi animator, gitu. Kecuali background artis, colorist atau mungkin in between artis. Nah begitulah. Nah kembali kita akan ngobrol masalah storyboard dan animatic gitu ya. Dilanjut Kang. Storyboard itu apa sih? Ya storyboard itu rangkaian gambar yang bercerita hampir mirip dengan komik, cuman bedanya di storyboard ini karena akan ditampilkan secara audiovisual, otomatis akan ada musik. Kalau sudah jadi animatic di sini sudah lebih detail lah. Ada timing, ada menggambarkan suasana yang detail gitu kan. Kalau beda dengan misalkan ininya juga panelnya juga memang sudah direncanakan karena ini untuk diputar dalam sebuah media TV atau film ya lebih seragam. Bedanya kalau di komik kita bisa melayout juga panelnya. Bedanya itu. Tapi secara prosesnya mirip, sangat mirip gitu. Ya dilanjut. Memang untuk storyboard ini di Indonesia ini ataupun di luar, tapi saya akan cerita di Indonesia, ada dua perbedaan bagi saya yang sebagai storyboard artis ya. Jadi kalau kita membuat storyboard untuk TVC atau TV komersial, iklan, atau untuk media presentasi lainnya, itu gambar harus bagus, harus rapi, harus cantik gitu supaya menarik klien untuk membuat hasil akhir dalam bentuk filmnya tuh mirip lah ya. Oh ini kayaknya bagus nanti perencanaan adegannya dan seperti ini, warnanya ini. Malah kadang ada beberapa yang artisnya siapa dibikin mirip gitu untuk di storyboardnya. Itu mungkin untuk storyboard komersial ya, atau iklan. Nah beda dengan storyboard untuk animasi. Untuk animasi biasanya penggambaran untuk yang iklan detail, untuk penggambaran yang detail dalam visualisasinya itu biasanya akan menjadi rangkaian dari konsep adegan. Misalkan akan adegan sore hari di mana nanti adegannya karakternya akan misalkan seperti Doraemon ya, di atas rumah, kemudian ada sinar sunset gitu ya yang menyinarinya gitu. Nah itu warna akan senja. Nah itu biasanya akan si konsep artis akan mengembangkan dari panel storyboard itu menjadi sebuah konsep gambar dengan warna, dengan mood yang
akan dicoba didiskusikan dan divisualisasikan oleh semua elemen yang ada di dalam divisi tersebut. Nah, kalau di storyboard untuk series, kita kadang-kadang lebih penting stagingnya, atau misalkan dalam staging itu kan ibaratnya satu frame, di situ ada layoutnya, ada layout, ada ranah dan segala macam. Nah, di situ di storyboard untuk di series itu ataupun misalkan film itu, storyboard harus menggambarkan maksudnya, menggambarkan situasinya, lokasi, kejadian, tempat. Nah, ini tuh dari mana kita tahu ini maksud dan segala macamnya? Berdasarkan hasil baca kita dari skrip yang sudah ditulis gitu kan, dari seorang penulis. Dan biasanya untuk series ataupun movie akan lebih baik si skripnya itu berbentuk dengan screenplay. Screenplay itu adalah cerita yang secara detail ditulis, misalkan setiap karakter nanti bakal ngapain, situasinya akan seperti apa, pergerakannya seperti apa, itu akan mudah diserap oleh storyboard artist atau mungkin akan diperjelas storyboard artist. Saya kasih contoh seperti ini. Ini yang misalkan cerita biasa. Ibu dan bapak kemudian sebuah kelompok tiba-tiba dia berhenti dari pekerjaannya. Kemudian dia melihat ke jendela. Maksudnya pekerjaan ini tuh yang sedang dikerjakannya. Mungkin kalau misalkan, saya ulangi biar lebih jelas. Di sebuah kantor ada 3 orang sedang bekerja. Pada saat itu ada sebuah kejadian yang mengakibatkan mereka berhamburan keluar. Nah, peristiwa itu sangat mengagetkan mereka. Nah, kalau secara imajinasi kita bisa tangkap, ada sekitar 3 orang pekerjaan segala macam. Tapi ketika kita jadi storyboard artist, dia sedang bekerja, tiba-tiba dia kaget dan berhamburan keluar. Kerjanya kerja apa? Apakah dia tukang masak? Apakah dia penulis? Apakah dia sebuah kantor? Kalau misalkan dalam sebuah kantor, kira-kira kejadiannya kita akan menggambarkan sebuah situasi kantor, dan kalaupun misalkan dia berhamburan keluar, adegannya akan seperti apa. Nah, si penulis itu akan menuliskan screenplay dengan detail. Kalau misalkan itu suasana kantor, misalkan semua orang berhamburan keluar, salah satu orang dia panik sampai kopi panasnya jatuh mengenai seseorang, misalkan, dan itu otomatis kan ada aksi, ada reaksi. Yang kena kopi juga dia bakal kaget, sementara yang lain dia tidak sempat mengucapkan minta maaf. Dia berhamburan keluar sampai pintu juga rusak karena mereka buru-buru. Nah, itu kalau bisa si penulis itu akan menuliskan seperti itu. Nah, dari hasil itu, nah, kita sebagai storyboard artist mencoba memperjelas secara visualisasi, secara visual situasinya. Nah, yang harus kita dapatkan dari penulis screenplay pun cuma segitu. Nah, kita storyboard artist harus tahu ini kantornya kantor apa, tahun berapa kejadiannya. Pintunya berbeda dong kalau misalkan tahun zaman dulu. Kalau tahun sekarang mungkin pintunya aluminium. Kalau zaman dulu mungkin pintu kayu. Kalau misalkan pintu kayu mungkin jebol, kalau pintu kaca mungkin pecah. Nah, intinya sih di situ storyboard artist harus tahu dengan mencari referensi. Referensi, oh ini kejadian tangannya dibaca secara detail, kemudian coba. Di situ kita harus lengkapi juga dengan ikon-ikon grafis yang menjelaskan pergerakan adegan atau gambar secara detail. Misalkan dia panning, atau maksudnya ke kiri atau ke kanan, naik ke atas atau ke bawah, tilt up, tilt down gitu kan, atau crack dan dolly dan sebagainya lah ya. Mungkin karena dari waktu yang sangat pendek ini, saya mungkin hanya sekilas-sekilas. Nanti coba teman-teman yang di sini bisa menggali lebih jauh sih tentang pergerakan kamera dalam storyboard. Dilanjut, Pan.
Nah, pipeline storyboard itu seperti apa? Ya, pastilah tadi sudah disinggung sedikit. Ada script, kemudian ada visual konsep. Visual konsep itu kita buat thumbnail kecil-kecil, gambarnya saya tidak sempat saya masukin gambarnya. Saya coba share ya, Van. Oh, saya tutup dulu ini ya. Iya, ya. Oke. Atau mau diselesaikan dulu ini baru ke share Oh, screen? boleh. Oke. Ada script, kemudian ada visual konsep, kita bikin kecil-kecil lah, sketsa rough banget, kira-kira untuk mencoba menggambarkan situasi, karakter, angle yang akan diambil, apakah misalkan termasuk juga mood yang ingin dibangun, karena kan di situ kita harus tahu mood yang ingin dibangun dari penulis dan sutradara. Misalkan ini malam mood dia sepi, kalau sepi mungkin angle-nya dia harus lebih lebar, si karakter harus lebih kecil, kelihatan sepi, tambah ada suasana mungkin cekah, bisa hujan dan segala macam gitu kan. Juga warna juga sangat mendukung, lebih gelap, lebih redup mungkin. Nah, itu di situ kita bikin secara kecil-kecil aja pokoknya, ya namanya sketsa. Kadang-kadang kalau di TV kita bisa dari skripnya kita bikin di gambarnya langsung bikin kecil gitu kan. Dan konsep ini sebenarnya dipakai buat komik juga begitu. Kita juga kalau menggambar ilustrasi juga supaya mempertimbangkan layout dan atau rana juga kita bikin kecil juga seperti itu juga sama lah. Itu sebenarnya kebiasaan dari artis yang dulu juga di sekolah juga diajarkan sebenarnya seperti itu ya. Jadi untuk bermudah kita yang penting jalan running dulu aja ceritanya mengalir. Nah kemudian kita baru pindahkan ke storyboard. Di sini ya bebas lah, mau pakai aplikasinya, mau manual juga boleh gitu kan. Mau pakai software tertentu juga banyak lah. Nah kemudian kalau storyboard sudah dapat, ini sudah disetujui oleh director bahwa apa yang ingin dia sampaikan sepertinya sudah mulai jelas tersampaikan, baru di situ dibikin musiknya, soundnya, audionya. Kadang ini juga pasti draft dulu gitu kan, draft dulu. Oh ini adegannya kira-kira seperti ini supaya si ilustrator musik bisa memperkirakan beatnya seperti apa. Kalau ada super kalau misalkan untuk animasi moodnya yang ingin dibangun, sound efeknya. Nah, kemudian baru kita pindahkan, kita lengkapi di storyboard itu, kita clean up. Kadang-kadang sih untuk animatic series sih kita tidak clean up, seadanya aja gitu kan. Yang penting gambarnya jelas gitu kan, gambarnya jelas, tidak perlu detail seperti storyboard buat iklan gitu. Rough aja, hanya rough. Nah, di situ tapi kita akan lengkapi dengan in between, dengan pergerakan kamera, dengan voice over. Kalau misalkan memang ada audio voice over dari talent yang harus dimasukkan ke dalam karakter. Nah, sesuai dengan durasi yang akan direncanakan, karena animasi biaya sangat mahal, durasi itu harus benar-benar fix gitu kan. Walaupun 1 frame atau 2 frame gitu kan, waktu seperti detailnya waktu di Unyil dulu kan, itu sangat detail. 1 frame nggak boleh gitu kan, nggak boleh fix, nggak boleh miss gitu kan. Kemudian juga di Nusa juga sama seperti itu. Dan kadang-kadang bedanya kalau untuk movie biasanya kita lebih panjang dilebihin supaya kita cut-nya motong-motong adegannya lebih enak. Kalau series ataupun iklan lebih banyak sih sudah direncanakan dari awal, di animatiknya sudah fix durasinya seperti ini, setiap adegan berapa frame yang ingin dibuat dari setiap scene-nya, ya begitu ya. Silakan dilanjut. Nah, siapa sih yang biasa usernya gitu kalau misalkan orang storyboard dibutuhkan sama siapa aja gitu kan. Ya untuk studio animasi pasti ya, video klip juga iya, film pasti dari dulu,
TV komersial ya. TV itu yang internal maksudnya sama iklan ya. Kemudian juga visual effect juga, game, infografik, web content. Infografi. Ya intinya sih sebenarnya kenapa sih butuh storyboard? Karena kan biaya produksi dari semua media ini cukup tinggi. Jadi apabila perencanaan direncanakan dengan sangat matang dalam bentuk storyboard ini, dalam bentuk adegan, dalam bentuk timing, kapan si karakter itu bicara, kapan berhenti, semua sudah direncanakan detik demi detik, menit demi menit itu kan, kapan supaya biaya itu tidak membengkak gitu kan. Makanya ada perencanaan yang disebut dalam hal ini untuk media storyboard gitu. Ya, dilanjut. Nah, biasanya posisi storyboard itu seperti ini nih. Ini bukan proses pemikiran para visual terhadap sebuah adegan. Jadi kalau misalkan ada adegan yang tadi misalkan, nanti karakter ini nembak dia ya. Nah, itu kan harus dipersepsikan. Nembaknya gimana sih? Dia sambil lompat, sambil tiduran, atau dia dalam keadaan terluka, dia dari mana nih? Dari atas, dari bawah, dan segala macam. Ya tergantung dari si cerita yang ingin dibangun oleh penulis juga sutradara begitu. Ya, dilanjut. Nah, ini yang disebutkan dengan proses kreatif yang dilakukan ya diharuskan langkah lebih maju sebagai solusi awal dari ide cerita yang masih abstrak. Abstrak itu tadi ya, belum jelas. Ini di mana nih? Tahun berapa, adegannya seperti apa? Misalkan dia di dalam ruangan ruang makannya seperti apa? Harus jelas dulu nih. Makanya ada konsep artis yang buat ruang makan tuh mungkin ada dispenser di situ, ada kulkas di situ, ya semua tata letaknya sudah dibuat dengan sedemikian rupa supaya si storyboard artis saat menggambarkan adegan itu dia tidak akan keluar dari konsep yang sudah direncanakan. Nah, yang kedua menjaga kontinuitas dari cerita sebelum produksi. Nah ini contoh-contoh dari kamera ya. Ini yang digambar oleh senior saya. Tadi lupa namanya, nggak saya sempat masukkan. Erwin Budiono, silahkan cek di Instagramnya kalau ingin belajar storyboard animatic di Erwin Woolhead. Erwin Woolhead animatic. Di sini, nah ini kamera shotnya ada extreme shot, long shot, medium shot, close up. Nah, biasanya ini dalam satu buah cerita teknik dari storyboard artist menggabungkan semua supaya ya lebih efektif dan ekonomis juga. Ini salah satu contohnya. Kemudian di bawahnya, ya adegan ini kadang-kadang ditulis dalam sebuah screenplay ya. Jadi kalau misalkan ada penulis, dia membuat tidak begitu detail, kemudian akan diberikan oleh sutradara dalam bentuk screenplay, adegannya dari mana, kameranya akan di mana, adegannya harus seperti apa, itu direncanakan seperti nanti saya kasih contoh screenplay-nya akan saya perlihatkan. Kemudian wajib ya Mas ya, sinematografi skill ya. Iya, karena kan begini, ada sebuah, kalau di film animasi ada sutradara yang memang melepas semua cerita itu ke story artist. Dalam hal ini maksudnya story artist itu adalah storyboard artist. Ya, aku maneh lah, tapi pokoknya cerita nasab. Gitu. Udah gitu dia setelah dilihat semua, dia cuman ini oke, ini buang, itu resikonya lebih banyak gitu kan. Lebih banyak untuk tenaga yang terbuang gitu kan. Nah, beda dengan storyboard sutradara yang sangat memahami sinematografi atau memang ingin efektif, waktu lebih efektif. Dia dari cerita sudah bikin sudah merumus lah dari setiap adegan, kameranya dari mana, ininya dari mana gitu kan. Jadi kalaupun misalkan ada yang di take out, lebih sedikit lah, lebih efektif sebenarnya gitu. Nah ini juga tips-tipsnya cara mengambil adegan. Ada grid ya, grid itu seperti apa? Nah ini seperti sama basic di ilustrasi ya. Kadang-kadang ya para pemula itu misalkan dia bikin
gambar, nggak kelihatan perspektifnya di mana, kelihatan rapat semua. Mana yang depan, mana yang belakang nggak jelas. Nah, sebenarnya dengan ada grid ini memudahkan kita mengetahui bahwa letak dari setiap karakter itu posisinya ada di mana, apakah di belakang, di depan, segala macam, apakah di depannya ada semak dan segala macam. Nah, di sini akan memudahkan ilustrator untuk menggambar apabila ada grid. Begitu juga ini dipakai juga kalau di 3D sudah pasti ya. Gitu. Ya, silakan dilanjut. Nah, ini maksudnya tadi. Kalau ada grid ya, kita bisa kelihatan seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak ada grid, hasilnya bakal flat. Nah, ini supaya tidak flat, dengan grid ini kita bisa menunjukkannya seperti kita menggambar perspektif ataupun yang kita pelajari sejak SMA lah ya. Tata letak dari perspektif itu dari mulai memudahkan kita untuk menyimpan setiap karakter supaya tidak bertabrakan atau tidak berkesan flat. Gitu. Nah, oke. Kemudian ada penempatan foreground juga, itu membuat sebuah mampu membantu membangun sebuah adegan itu terlihat lebih fokus, lebih ini. Kalau misalkan lihat di sini kan, yang satu kan dia berada di tengah gitu. Dengan adanya foreground yang secara seperti mangkuk itu diagonal gitu kan. Nah, ini membuat kita fokus ke si karakternya kan. Dan depth of field-nya, kedalaman dari karakter juga dan yang berada sekelilingnya juga bisa mudah untuk dinikmati gitu, untuk kita pahami begitu. Nah, ini yang kedua, tips masalah dari karakter. Kalau misalkan kita sudah merencanakan di awal itu bahwa karakter A berada di sebelah kiri dan karakter B berada di sebelah kanan, usahakan kemanapun dia posisinya adalah di situ. A di kiri, B di kanan. Kamera bergerak tetap harus di situ supaya tidak rebutan gitu. Walaupun ada beberapa adegan biasanya di film action ini bisa bertabrakan, bisa dipecah gitu kan, bisa di break out untuk masalah kamera ini, karena kalau action ya muter-muter dan kita si penonton tuh anggaplah point of view dari penonton atau dari karakternya itu sendiri gitu kan, jadi seakan-akan kamera kemana aja muter gitu, bisa seperti itu kalau di action. Nah, selanjutnya, nah ini kalau misalkan biasanya bermasalah itu kalau ilustrator ya masalah storyboard juga ya, ilustrator storyboard atau ilustrator biasa di group shot. Kalau misalkan adegan ada 6 orang gitu kan, nah malas kan gambarnya, jadi dia nempel-nempel gitu. Nah, ini contoh pengadegan kalau misalkan ada group shot, one shot, three shot ya. Contohnya adalah seperti yang 3 di bawah ini, posisi group shotnya. Ya, Tokopedia sambil nunggu buka bahasa. Ya, terus lanjut. Nah, ini contoh-contoh dari Gris and Norm. Saya biasanya jadi referensi saya. Dia berikan tips dari cara head framing, storyboarding. Teman-teman bisa carilah di situ ya sebagai bahan referensi untuk pengadegan staging ya, itu kan framing di storyboard seperti apa gitu kan, untuk melihatkan yang sepantaran atau yang lebih kecil. Ini kan angle dari ibu ke anak, angle dari anak ke ibu gitu, head framingnya kan berbeda gitu kan. Tapi nggak harus selalu dinamis ya, kameranya view-nya keren terus kan, bosen ya Mas. Yang biasa juga nggak apa-apa ya, dicampur ya. Ya campur, intinya sih itu tergantung mood yang ingin dibangun. Kalau drama kan biasanya hanya main level, hanya main long shot segala macam drama. Tapi kan ketika itu sebuah action itu kan biasanya kamera banyak bermain di action. Kalau yang lainnya sih kan nggak terlalu ini gitu kan, standar. Kebanyakan sih standar. Action sih yang banyak bermain sama animasi 2D gitu kan. Gitu. Kalau misalkan kita lihat yang animasi yang Ghibli juga kan, dia tidak terlalu banyak ini. Cuman memang
angle-nya memang benar-benar harus pertimbangkan, walaupun misalkan kita sama tapi padahal dia cuma naik dikit kameranya tapi hasilnya luar biasa. Emang feeling sih di situ. Nah ini kan ada contoh screen position juga, basic rule-nya dari screen direction. Nah dia masuk tetap berada di kiri. Nah dimanapun kamera bergerak kemanapun, si karakter misalkan dia sudah dari kiri ya dari kiri terus gitu ya. Gitu. Lanjutkan. Ya, ini Jangan contoh dari samping mulu ya Mas ya. Ya, nah itu jangan. Ya tergantung sih apa yang ingin dibangun dari samping itu tujuannya apa gitu kan. Kadang-kadang kan ada tujuan tertentu kenapa harus dari samping gitu untuk memperlihatkan apa. Jadi intinya sih ada alasan kenapa harus dari situ. Kemudian juga kalau storyboard memang lebih efektif kalau sudah lebih simpel. Kalau udah animatic itu harus benar-benar dipertimbangkan actingnya juga kadang-kadang gitu. Ya, oke. Di ya ini sih masih masih sama ya, bisa dicari lah ya tips-tips storyboardnya dari Norman and Grimm gitu kan. Nah, di situ saya banyak belajar dari situ juga. Indonesia juga yang lama-lama senior-senior banyak jago di Banyak situ. yang nanya, Mas Agung, 1 menit itu bisa berapa kotak gitu storyboardnya Berapa yang frame ideal? itu? Kalau di iklan itu biasanya 12 frame ya. Kalau di iklan itu 24 frame, sorry. Kalau di Setiap iklan. frame digambar? Iya, kalau di iklan ya TVC bisa 1 menit ya, kalau 30 detik 12 frame kalau misalkan itu. Ya kalau misalkan kita sebagai storyboard artist yang ngerjain TVC ya. Nah kalau untuk series atau movie? series sih sebenarnya bisa lebih simpel. Misalkan 1 menit kadang-kadang kita bisa hanya 4 frame. Tapi 4 animatornya gambar. berat. Nah, kenapa begini? Ada dua tipe sutradara ya untuk series ini. Yang selama ini saya pikir baru 2 lah. Mungkin kalau nemu lagi saya sebutin. Jadi gini, ada si storyboard artist yang si sutradara yang misalkan dia pengen detail di storyboard atau animaticnya, baik acting ataupun staging ya, maupun misalkan harus ada pose and stress dan segala macam. Ada yang pengen si animaticnya terpresentasikan seperti itu. Jadi si animator sangat terbantu. Ada juga yang dia minta storyboard artist sesimpel mungkin. Kenapa? Biar animator yang berakting. Gak usah mikirin aktingnya itu mau urusan animator. Nah, begitu. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi kejadiannya begini. Ini mah saya alami sendiri karena trik sharing nih pengalaman ya. nih. Jadi ini saya lakukan karena saya punya tanggung jawab sebagai line producer di salah satu film. Nah, tapi yang saya punya senior animator itu hanya 2 orang. Yang middle 3, sisanya junior. Di mana mereka juga dalam segi acting masih kurang. Sedangkan film yang dibangun ini membutuhkan acting. Karena bukan action. Kalau action sih mungkin nggak masalah lah. Nggak kelihatan orang cedak-ceduk gitu ya. Berantem terus atau gimana gitu. Tidak karakternya seperti karakter yang nggak pernah senyum juga oke lah ya. Jadi ketika ini ada drama, ada sesuatu yang dibangun dalam penyampaian cerita, misalkan menyampaikan masa lalu, menyampaikan kenapa dia jadi begini, kenapa jadi begitu, ada mood yang ingin dibangun, otomatis kan harus acting gitu kan. Gestur ya. Gestur. Atau animator dia biasa bikin drama, kalau suruh bikin action dia nggak ngerti harus gimana. Nah gitu. Makanya di salah satu itu
dibuatlah si Animatic. animatiknya sedetail mungkin. Adegannya, pukulan, timingnya segala macam. Saya melibatkan animator 2D yang lama, karena kan animator 2D yang lama tuh jago-jago lah ya di timing ini, feelingnya oke. Nah di situ cukup membantu si animator junior itu untuk berakting, untuk mengekspor sebuah adegan gitu. Nah itu salah satu pengalaman saya. Nah ketika di LG itu lain lagi, The Little Giant yang mempunyai sebuah artis internasional lah ya, keren lah ya yang buat Nusa. Di situ saya tidak perlu membuat sebuah adegan sedetail itu, kecuali diperlukan hanya nama gambar. Kenapa? Karena untuk kualitas animasi yang bagus, dibutuhkan animator yang bagus, yang benar-benar bisa acting, ya. Beda kan kondisinya ya. Ini dia Di punya LG jago-jago ya. Iya, animasi jago-jago. Makanya ada istilah itu mover dan animator. Mas Adit yang bilang gitu. Kamu mau mover cuma bisa menggerakkan aja, tapi tidak ada acting. Acting ini tujuannya apa gitu? Acting ini selain Menghidupkan ya. menghidupkan, mempresentasikan apa yang ingin dibangun oleh sutradara. Jadi itu harus paham dulu. Jadi saya beberapa sering terngiang gitu ya, sutradara-sutradara di LG itu sering ngomong, kamu pahami dulu apa yang ingin disampaikan di sini adegan ini. Tujuannya mau apa? Kamu pahami dulu ini mau ngapain gitu. Dia tuh karakternya seperti apa? Pahami dulu karakternya seperti apa. Ketika karakternya seperti itu, menghadapi masalah seperti ini, dia bakal acting seperti apa? Itulah. Itu Berarti animator. Mas Agung sering kecewa pas udah dibuat storyboardnya udah keren, pas gerakannya tidak sesuai harapan gitu ya? Tidak kecewa, justru lebih ringan sih kerjaannya. Tapi lebih ke kita sepertinya effortnya lebih ke saat dengan saudara sebelum dilempar ke animator, memang diskusinya lumayan ketat dengan sutradara, apalagi alhamdulillah direktur di LG kan mereka punya feel yang bagus gitu untuk dalam pengolahan cerita. Jadi itu kita coba olah banyak revise segala sampai benar-benar sempurna, sampai animatik juga itu ada revise lagi gitu. Ya seperti itulah ya. Kalau ingin membuat sebuah film dan bagus ya otomatis ada benteng-benteng yang harus dilewati gitu untuk validasinya gitu. Ya oke lah situ untuk masalah storyboard ya. Mangga Mas bisa share screen sekarang. Ya oke, ini saya kasih contoh ya. Ini bisa di share screen ya. Sudah. Oke. Coba yang ini share. Udah kelihatan belum? Sudah Mas, sudah kelihatan. Oke. Ada suaranya? Selesai, HP-nya dikembalikan lagi ya sayang. Udah? Iya Uma. Ada. Assalamualaikum Rara Lovers. Hari ini ada yang mau jalan-jalan loh. Beres. Kanusa, sini deh. Kenapa, Ra? Sebentar aja. Ya. Oh. Nah, gitu dong. Kanusa, cerita dong ke Rara Lovers. Kanusa mau kemana sih? Kanusa mau ikut karya wisata ke puncak, Ra. Oh, bawaannya banyak banget. Hah? Mau nginep ya? Yoi. Soalnya acaranya 7 hari gitu deh. 7 hari? Emang di sana mau ngapain aja sih? Di sana itu bakalan ada. Hah? Jemputannya udah datang tuh, Ra. Bentar ya, guys. Uma, Nusa pamit dulu ya. Iya sayang, jangan lupa sholat ya. Iya Uma. Have fun ya. Iya Ra. Oh iya Ra, jangan lupa bantuin Uma ya. Pastilah. Jangan makan mulu. Bagus. Oh iya, satu lagi. Kalau mau jadi vlogger, bikin video yang kreatif dan bermanfaat ya Ra. Iya. Udah. Ditungguin bisnya tuh. Oh iya. Iya. Aduh. Ayo. Dah Uma, dah Rara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bikin video yang bermanfaat. Siapa takut? Siap ya? 1, 2, 3. Lah, kok? Ayo. Wah. Waduh. Anta. Mandi dulu yuk. Aduh. Anta. Ngapain lagi ya Anta? Bantuin Uma dulu deh. Uma. Rara boleh bantuin nggak? Masya Allah. Makasih banyak ya sayang. Tapi Uma udah mau selesai nih. Oh gitu ya Uma. Uma, Rara bantuin buang ini aja ya Uma. Ra, cangkang telurnya jangan dibuang dulu ya. Soalnya mau dipakai buat bikin pupuk tanaman. Emang cangkang telur bisa buat pupuk Uma? Bisa sayang. Cangkang telur mengandung banyak kalsium yang penting untuk tanaman. Bisa untuk menghambat hama, sampai dijadikan tempat menanam benih tanaman. Untuk dijadikan hiasan prakarya juga bisa loh, Ra. Wah. Seperti hiasan foto dan juga kolase gambar. Beneran, Uma? Masya Allah, keren ya, Uma. Telur sekecil ini manfaatnya banyak. Itulah ciptaan Allah, Ra. Sesuai takarannya. Sempurna, tidak ada yang sia-sia. Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran. Untuk itu, kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu makanan, minuman, dan semuanya. Uma, Rara minta telurnya ya. Terus pinjam HP-nya lagi. Waktunya kreasi Rara. Ya. Iya. Ini di sini. Yes. Wih, keren banget, Ra. Ini kamu sendiri yang bikin? Iya dong. Rara tadi bikin video DIY membuat kolase dari cangkang telur. Nah gitu dong. Kalau bikin sesuatu, pakai barang-barang bekas. Kayak Kanusa. Siap, Kanusa. Kanusa, Rara mau foto ini dulu ya. Yaudah. Kanusa lanjut dulu ya. Dadah, Kanusa. Dadah. Iya. Ayo, Hidra Finansial. Nah, ini versi ini ya. Dikembalikan lagi ya, sayang. Versi animasinya ya. Tadi kan halo? Ya, aman. Ya. Tadi kan versi animaticnya, ini hasil jadinya yang tadi. Nah, gitu dong. Kanusa, cerita dong ke Rara Lovers. Kanusa mau kemana sih? Kanusa mau ikut karya wisata ke puncak, Ra. Oh, bawaannya banyak banget. Udah bisa ditonton ya, udah keluar ya videonya? Sudah keluar. 7 hari gitu deh. 7 hari? Emang di sana mau ngapain aja sih? Di sana itu bakalan ya gitulah ya, nanti bisa dilihat ya. Intinya sih mau dilihat semua nih sampai ini. Perlu ya. Kelamaan ya. Nanti penjelasannya enggak. Storyboardnya nggak terlalu dibuat detail kelihatannya di sini ya? Ya, karena kalau di Little Giant memang seperti itu. Supaya animator dia improve dan bisa jadi animator sebagai yang ngembangin apa adegan. Ya, karena kan animator itu adalah sutradaranya gitu kan dari setiap karakter yang dibangun.
Jadi di sini si animator harus benar-benar tidak terpatok dari storyboard itu. Jadi ada dua macam sutradara seperti itu. Kalau misalkan kira-kira yang tadi kan kasusnya karena animatornya junior, sedangkan yang ingin dibikin filmnya kelasnya tertentu dibantu dengan animatic yang bagus gitu kan. Kalau di Walt Disney sih dua-duanya. Animaticnya juga harus bagus, story visual story-nya gitu kan. Animaticnya harus bagus, animatornya juga bagus gitu. Bedanya seperti itu. Lebih ke blocking ya di storyboard itu yang menentukan. Iya, blocking. Harus menentukan blockingnya udah ada di situ. Karena kalau misalkan storyboardnya salah, animatornya salah pasti. Ya contoh misalkan disitulah butuh animator yang memahami untuk bisa memahami cerita supaya dia bisa menginterpretasikan cerita itu sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Oke. Nah, ini juga saya juga lagi bikin cerita lagi bikin storyboard. Cuman ini ada action beda. Nah, ini kan sedikit lebih walaupun ini belum sepenuhnya belum saya kasih in between, belum saya atur juga timingnya karena baru kemarin saya kerjakan. Mungkin bisa dilihat ya Pan ya. Ya. Share dulu ya. Ya. Berarti storyboard zaman sekarang harus bisa animatic, Mas, bukan gambar still aja. Iya, harus bisa seperti itu. Sebenarnya sih karena tuntutan pekerjaan juga, jadi mereka pengen lebih mudah intinya sih. Jadi semua media jadi lebih mudah. Dengan adanya Storyboard Pro juga itu tuh jadi apa ya? Kesannya tuh, udah langsung jadi animatic aja. Padahal kan dulu mah kelihatan? Masih ngeblank. Oke, nanti saya coba. Ditutup, dibuka lagi biasanya. Oke, tutup dulu ya. Oke, ntar saya ini dulu. Ntar Pan ya. Mana sih itu? Oh iya. Nah ini. Oke. Ajo. Nah, ini kan suaranya saya yang bikin draftnya ini semuanya. Oh. Ajo. Pindahkan personalnya. Pindahkan ke gigi satu. Turun gas pelan-pelan. Stop. Oke. Aduh, dasar monyet. Awas, Bogeng. Berat. Bogeng. Mundurkan mobilnya. Terus dorong. Bang. Yo.
mampus. Animatiknya aja udah lucu. Kuncinya selamat. Nah, Animatiknya aja udah lucu, Mas. Aduh, apalagi filmnya, Mas. Aduh, sukses tuh. untuk menentukan timing itu seperti itu tadi. Kita isi musik, oh segini ternyata. Terus kita coba ngomong, oh segini berapa gitu. Setelah itu selesai, kita baru tentukan ini harus misalkan harus 2 menit. Gimana caranya, mana yang dipotong. Itu sih. Ngalir dulu aja. Lebih baik lebih ya, Mas ya? Ya, untuk awal sih seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain nggak? Silakan. Oke, ada Pak Bisa dari dicek Zoom. di YouTube juga. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lagi ini dari Zoom, dari Edi Bantul. Oke, untuk software atau utility dalam pengerjaan storyboard, apa aja ya, Kang? Yang untuk amatiran dan profesional. Dan misal saya ingin mulai belajar storyboard, harus mulai dari mana ya? Ya, yang pertama kalau aplikasi banyak ya. Kalau misalkan pakai PC ada Storyboard Pro, ada Storyboarder gratis, Storyboard Pro bayar, bisa pakai Gims, bisa pakai Photoshop, bisa pakai Krita, bisa pakai Blender, banyak lah ya. Intinya sih aplikasi yang bisa dipakai untuk menggambar. Hanya bedanya kalau misalkan di Storyboard Pro itu ada beberapa kelebihan supaya memudahkan pengerjaan ketika ingin buat storyboard, baik itu output atau pada prosesnya gitu. Misalkan ada bisa di sliding, bisa ketika di print jadi PDF sesuai keinginan sutradara. Ketika kita ekspor jadi movie itu bisa jadi kebutuhan para animator. Udah ada beberapa frame yang harus dibikin, udah ada durasinya sudah lengkap, keterangannya sudah lengkap. Bedanya itu sih, kalau untuk aplikasi yang khusus storyboard itu sudah lengkap apa yang dibutuhkan oleh usernya, entah sutradara, entah penulis, entah orang visual effect artist dan sebagainya lah ya. Untuk pemula ingin jadi storyboard ya pertama sih ya rajin banyak menggambar aja, latihan. Kedua sering nonton film, ya coba ingat-ingat setiap adegan tuh tujuannya seperti apa gitu, ceritanya seperti apa. Sering baca buku juga. Intinya sih seperti itulah. Banyak-banyak ngobrol sama orang yang penyuka film, kemudian juga angle, berarti kita harus suka fotografi juga gitu kan, untuk mengembangkan adegannya. Begitu. Ya. Silakan, ada lagi? Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya dari David, ini pakai Tumbum ya Kang? Ngegambar dan ngegerakinnya langsung di aplikasi itu bukan? Iya dong, pakai Tumbum. Jadi saya tuh kadang-kadang lebih sering pakai Tumbum. Walaupun sebenarnya kalau saya lagi di luar saya pakainya Clip Studio Paint karena pakai tablet gitu. Oh, mobile ya? Nah, kalau lagi mobile pakai Clip Studio Paint ataupun pakai Krita. Jadi bebas lah apapun ya. Tapi kalau untuk kerapihan file dalam storyboard, enak Storyboard Pro gitu. Dulu sih ada Android tapi mungkin nggak laku ya. Padahal saya dulu pakai itu, nggak laku jadi nggak ada itu apps-nya. Gitu. Ya, ada lagi? Oke, selanjutnya dari Fauzan Muhajir, kalau tentang visual konsep untuk membangun mod yang sempurna, ada rumusnya tersendiri nggak sih Kang? Apa cuman main feeling? Ada, rumusnya ada. Rumus lighting kan ada. Mood juga ada. Konsep dari warna segala macam sudah ada orang yang meneliti. Kita tinggal pakai aja, misalkan gimana caranya konsep hangat, bagaimana caranya konsep horor segala macam. Sudah banyak orang yang meneliti, kita tinggal pakai. Tinggal kita menyesuaikan, mengadaptasikan dari cerita yang ingin kita kembangkan gitu. Silakan dilihat aja konsep art dan segala macam lah. Banyak buku-bukunya. Nah.
Terus ada yang lain? Oke. Selanjutnya dari Adrians, ada nggak cara untuk melatih sense kita agar bisa memahami sebuah cerita lebih dalam lagi? Ya, intinya sih itu perlu diskusi ya. Pertama, siapa dulu yang nulis gitu kan. Kalau kita yang nulis kan kita bisa ini persepsi sendiri. Kemudian juga kita baca siswa. Nah, kemudian yang melihat itu sesuai enggak dengan apa yang diinginkan si penulis, atau misalkan malah jadi mispersepsi gitu kan. Kalau mispersepsi berarti tidak berhasil. Intinya sih seperti itu. Dalam Ilmu komunikasi ya Mas ya. Betul ilmu komunikasi di situ, gestur. Jadi kan ada kayak misalkan di psikologi komunikasi, kalau orang berbohong biasanya dia memegang hidung atau garuk-garuk. Nah, itu kan bisa dipakai juga dalam kita visualisasi gambar. Misalkan ketika seorang karakter sedang berbohong atau apa, ya dipakai adegannya dia lagi pegang-pegang hitung, kelemas-kelemes sambil garuk-garuk gitu. Kelihatan oh dia bohong. Terus misalkan dia panik, adegan panik seperti apa, biasanya dia bolak-balik. Intinya banyak mengamati orang. Selain kita paling mudah sih mengamati dari film. Gitu, paling mudah. Kalau animator dulu saya ngaca untuk mengamati adegan, kalau gini itu seperti ini ya. Jadi berapa frame ya kira-kira setiap gerakan. Ya itu karena zaman dulu manual, susah beli buku mahal. Kalau hari ini ada YouTube, Mas. Di YouTube udah dikumpulin sama orang-orang. Benar. Adegan-adegan yang kayak gimana ada. Tinggal ditiru ya. Betul. Itu sebenarnya makanya kalau misalkan ada sekarang yang tidak tahu, aduh sayang banget, padahal beda zaman dengan saya. Saya mah susah buku, ini mah barangnya banyak. Tinggal ada kemauan aja. Silakan lanjutkan. Oke, selanjutnya dari Meli Aviana. Bagaimana cara menentukan angle atau cam shot untuk adegan-adegan tertentu? Contoh, adegan mencekam dibuat screen-nya memanjang. Kalau adegan mencekam sih sebenarnya pertama kan kita kan biasanya kalau sebagai storyboard artist akan berdiskusi, misalkan tolong ini kelihatan sepi, mencekam. Tadi kan sepi berarti kan angle-nya harus agak lebar gitu kan, wide gitu kan. Kemudian juga kameranya juga kita coba pakai berapa gitu yang lebar. Kemudian dari warna juga. Warna kan kita bisa ngebantu, ada shading yang kita kan biasanya hanya hitam putih kan. Di shading lightingnya dari mana gitu kan. Apakah kemudian juga adegan yang ingin ditampilkan, kita pertama kalau saya dikotret dulu lah istilahnya, saya mau orang Sunda, bakal ada adegan dari setiap cerita yang ditulis itu, misalkan ada adegan apa aja, itu juga kita tinggal mengembangkan aja. Misalkan tiba-tiba dalam keheningan kresek, nah itu tinggal tulis ada set yang bergerak, keinjak misalkan, keinjak ceng gitu kan, bisa tulis aja itu kan, itu gelap hanya ada suara. Kemudian angle selanjutnya adalah si karakter yang ketakutan, mungkin bisa dari bawah. Kalau misalkan suaranya dari bawah, dia mungkin lihat ke bawah. Nah, kalau misalkan ada suaranya dari atas, si karakter mungkin lihat ke atas, berarti angle-nya dari atas dan dari bawah. Itulah ya, intinya sih kita bisa jabarkan sebelum kita menggambar, dibikin thumbnail kecil-kecil. Jadi di storyboard itu ada istilah 180 derajat kamera ya. Jadi kalau misalkan yang tadi A, B gitu kan, jadi kameranya itu dia hanya tetap di kiri, itu kira-kira pengambilannya dari mana maksimalnya gitu kan. Memang biar nggak jumping ya Mas ya. Betul, tidak crossing, tidak jumping gitu kan. Nah, begitu. Mencekam mah banyakin liatin ekspresi, close up ya Mas ya. Itu mah sinetron Indonesia. Tapi nggak art ya.
Ya, biar kos murah gitu kan. Karena kan kalau kalau misalkan kita banyak long shot kan banyak set yang harus dibikin kan. Iya, iya. Jadi yang Mahal, bikin mahal. kaget-kaget aja, kaget-kaget. Jadi 300 juta cukup lah untuk bikin movie gitu kan. Ya begitu, bedanya kalau di intinya sih untuk film-film horor juga sekarang banyak the making of itu tuh bisa dipelajari. Yang paling keren kan yang si Ghibli itu kan yang Totoro juga kan harus apa ya film horor tapi tidak menyeramkan gitu. Iya, padahal horor banget. Horor padahal gitu. Mistis. Nah begitu kira-kira seperti itulah. Jelas nggak? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Silakan, ada lagi? Oh ya Pak, sebelum lanjut ini buat pertanyaan-pertanyaan yang serupa kayak misal nanya aplikasi yang dipakai apa itu dibacakan Oh, lagi apa? udah kejawab lah. Oh, berarti nggak usah dijawab lagi. Nah, udah kejawab. Yang di YouTube? Untuk YouTube buat ini Pak, yang nanti dibacakan sama rekan saya Mas. Untuk YouTube ada satu pertanyaan serupa tapi beda sih. Tips buat biar si storyboardnya tidak membosankan untuk dilihat dan lebih menyenangkan gitu. Ada nggak? Ya, itu kan sebenarnya ada visual presentasi ya yang disebutnya itu kalau senior saya sebutnya visual presentasi seperti yang tadi gitu kan. Harus dinamis supaya tidak membosankan gitu kan. Jadinya kalau misalkan karakternya flat, angle-nya segitu, terus misalkan atau misalkan ruang headroom-nya juga kurang main gitu kan, kameranya juga kurang main, terus yang acting-nya juga jadi setiap karakter yang dibikin juga flat, kayak yang menyembunyikan tangan, menyembunyikan kaki gitu kan. Tangan nggak bisa bikin saku jaket, kaki nggak bisa ada pot di situ. Akhirnya jadi flat semua gitu kan gambarnya. Terus rambut nggak bisa pakai topi, mata susah pakai kacamata hitam. Nah, intinya sih lebih dinamis, ada grid, ada depth of field-nya dibangun supaya nggak flat. Ini juga saya kemarin terakhir mungkin masih ada, saya cari dulu ya. Oh ya, belum saya download, masih banyak sih ya. Intinya sih untuk pas kalau misalkan pernah lihat film Antv si Bulan itu storyboardnya benar-benar harus terpresentasikan dengan baik itu storyboard dan animatiknya. Begitu. Nah, ya intinya sih sebelum dipresentasikan, karena storyboard itu kan tujuannya mempresentasikan kepada user, baik itu klien ataupun juga animator ataupun filmmaker dan sebagainya. Apakah itu bagus atau tidak, kita bisa ngasih pendapat pada teman kita gitu. Lihat kenapa ini flat, kenapa. Lihat-lihat di fotografi aja deh. Fotografi, kalau misalkan itu dibikin di perspektif, jadi gridnya dibikin, nggak akan flat kok. Pasti kelihatan. Sering latihan sebenarnya. Ya. Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya dari kolom chat Zoom lagi. Untuk teknik draft voice over berlaku juga buat storyboard TVC ya, Kang? Ya, sebenarnya berlaku. Jadi sebenarnya tujuan draft voice over itu kan sebenarnya untuk mempermudah atau misalkan sebagai guide untuk timing atau durasi untuk itu. Karena kadang-kadang kalau kita triknya kan ada dua kalau di animasi. Ada yang memang benar-benar saat guide itu dibikin lip sync-nya langsung digerakkan. Ada yang
lip sync dibikin flat aja dulu, yang penting dapat durasinya. Kenapa dapat durasinya? Karena supaya tidak kerja dua kali ketika aktor sebenarnya akan mengisi sebagai voice talent gitu. Jadi kita nggak akan kerja dua kali untuk menggeser-geser lip sync atau memperbaiki lip sync gitu. Tapi kalau untuk animatic storyboard mah udah cukup, nggak ada urusan itu mah. Kalaupun misalkan ada yang benernya itu nanti urusan editor, udah bukan urusan visual artist gitu. Jadi kita mah masukin voice over, udah nggak ACC atau tidak, penting durasinya udah ketemu. Sisanya ada editor khusus yang memang akan bertanggung jawab untuk memoles itu begitu. Ya. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Selanjutnya ada dari Meli Aviana lagi. Bagaimana cara membuat portofolio untuk menjadi storyboard artist kalau belum pernah terlibat dalam proyek animasi? Ya, sebenarnya kan kalau orang yang akan merekrut itu kan dia melihat selain pengalaman ya, pengalaman itu sebenarnya untuk mempermudah aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan ingin jadi storyboard artist ya kita banyakin gambar-gambar, gambar komik atau coba memvisualisasikan. Anggaplah begini, Anda menonton sebuah film 30 detik misalkan atau 1 menit atau coba ceritakan lagi dalam gambar. Itu paling mudah seperti itu. Tapi nama-namanya mungkin diganti. Gitu. Adaptasi dari film ini gitu. Karakternya diganti, jangan terlalu seperti yang tadi, atau mungkin dari cerita novel yang dibaca, dari dongeng-dongeng itu coba divisualisasikan dalam bentuk gambar begitu. Intinya storyboard itu dalam penggunaannya tergantung dari tempat kita kerja gitu kan. Kelengkapan yang harus dijelaskan dalam storyboard juga beda-beda. Kalau yang saya pakai itu adalah untuk film dan untuk movie dan maksudnya untuk animasi dan live action dan juga iklan. Harus collab ya sama yang punya IP tuh, bikinin tuh. Nah, itu lebih bagus. Tapi bisa nggak ya entah magang lah saya yang bikin lah gitu kan. Bisa kan seperti itu. Mau magang di saya banyak gitu, storyboard. Wah, kesempatan tuh jadi asisten Mas Agung. Masih 70 shot lagi gitu, banyak. Silahkan yang magang, silahkan. Ya, kalau mau magang silahkan. Nanti online. Mas belum cerita tentang prospek karirnya nih. Oh iya. Bayarannya gede kan nih? Jadi kalau tergantung apa yang kita buat gitu. Misalkan apakah ini untuk series, untuk movie, terus yang paling utama adalah kliennya siapa. Gitu. Jadi kalau kayaknya untuk iklan kenceng nih, Mas. Kalau iklan itu untuk pemula rata-rata 50 sampai 75 per frame ya. 50.000 sampai 75 per frame. Nah, tapi gambarnya harus bagus, harus cantik lah ya. Kemudian juga saya tadi belum sempat masukin ya divisi segala macam karena kan judulnya tadi hanya animatic dan itu aja, tidak ada masalah. Film and animation. Nah, jadi kalau senior itu bisa 200 sampai 150 sampai 400 ya per frame. Per gambar itu ya. Per gambar warna tapi ya. Warna ya. Kalau hitam putih sih 100 sampai 250 ya per frame. Nah, hitam putih. Kalau warna. Rough itu ya. Enggak, beda. Kalau animasi kalau iklan itu clean ya. Harus cantik ya. Kalau untuk series baru rough. Karena ini yang dari series itu yang dipentingkan itu adalah staging, ya pengadegan, actingnya, terus tuh pergerakan dari karakter. Nah, itu yang diperlukan, itunya tidak penting itu gambarnya bagus atau tidak. Yang penting karakternya benar ada di situ,
stagingnya benar gitu sih. Jarang yang harus clean gitu, jarang banget. Yang clean itu memang basicnya biasanya dia sudah satu line, jadi ketika gambar itu langsung benar set. Nah itu biasanya seperti banyak sih yang saya temui seperti itu. Ya, ada lagi? Oke, ada lagi dari chat Zoom dari Terafli A. Kalau nggak bisa gambar, mungkin nggak Kang storyboard yang kita buat itu pakai karakter 3D yang sudah dikasih rig? Ya boleh lah. Itu lebih mudah kalau misalkan kerja di sebuah studio animasi 3D gitu kan. Boleh. Ini kan banyak juga sekarang yang pakai storyboardnya, misalkan contoh lah. Sekarang banyak pakai Blender. Yang biar langsung benar atau previsnya, layoutnya segala macam udah langsung aja bikin storyboardnya di situ ya, otomatis berarti langsung blocking itu dipakai 3D gitu. Jadi storyboard itu tidak harus digambar atau menggambar, hanya kebetulan saya ada di bidang yang memang masih manual, menggambar digital ataupun itu. Intinya bahwa storyboard itu adalah bagian yang akan membantu proses dari sebuah produksi, apakah itu film atau apakah itu game ataupun dalam bentuk media yang lainnya, supaya bisa terbayang lah ya adegannya akan seperti apa gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi fungsinya apakah harus bentuk gambar, mau bentuk foto juga boleh. Mau bentuknya kita pakai action figure di foto-foto, yang penting kan kita tahu yang mana A, yang mana B gitu kan. Yang lainnya kita bisa bangun gitu supaya cerita yang ingin disampaikan terbangun dengan baik gitu. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Pak Irfan, ini sebelumnya ada di Zoom ada yang meminta review atau pendapat soal animasi yang dia buat, ini gimana Pak? Bisa dipersiapkan? Dari siapa? Dari Arsila Nurhalisa. Oh, silahkan kok. Mas Agung masih ada waktu untuk ngelihat. Masih. Boleh. Kasih co-host, siapa namanya? Arsila Nurhalisa. Kasih co-host gitu, Pak. Arsi mana ya? Oh, Nevasya ya. Nevansya. Coba. Oh, Arsila. Silahkan. Bisa share screen. Silahkan bisa open mic juga untuk menjelaskan. Silahkan, Arsila. Bisa open cam juga. Mas Agung, masih ada yang akan di-present atau udah cukup? Cukup lah nanti biar tidak terpecah ini. Siap. Nah, kecuali nanti kalau sesuai dengan pertanyaan yang ingin di. Ya. Oke, kayaknya Arsila belum siap ya. Mungkin teman-teman siapa tuh masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Yang YouTube udah ya, udah dibacain ya. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin memang sudah pukul 5, tidak ini ya, tidak terasa. Ya. Itu ada Meli ngirim Google Drive apa nih? Sama Pak itu yang tadi. Yang tadi. Tadi. Belum saya. Oke, silakan mungkin MC jika ada informasi atau apa sebelum ditutup sekalian. Oke, mungkin sekian aja Pak.
Bisa ditutup ini acaranya, Pak? Oh ya. Oke, ada informasi-informasi? Oh, nggak ada, Pak. Mungkin Mas Agung, Mas, kalau ada pesan untuk menutup? Ya intinya sih kalau misalkan ingin mencoba mengkarir di storyboard, sebenarnya kan kalau misalkan dia serius dan mampu, ini kan bisa jadi art director ke depannya tuh puncaknya gitu. Puncaknya jadi art director gitu kan. Memahami cerita, memahami gambar, memahami adegan, karena kan kenapa selain itu kan dia juga sering berkomunikasi dengan sutradara, jadi lebih mengetahui, jadi punya ilmu yang baik untuk mengembangkan karir yang lain gitu sih. Jadi kalau misalkan mencoba ya silakan, banyak terbuka. Dunianya sekarang sudah mulai terbuka dan banyak orang yang membutuhkannya juga. Itu ya. Ruang guru terutama banyak tuh. Referral. Wah, ruang guru betul. Banyak teman-teman dari komunitas sudah di ruang guru. Terima kasih banyak atas ilmunya yang priceless nih. Luar biasa, akan tersimpan sampai kapanpun, bisa digunakan oleh guru, oleh siswa, mahasiswa untuk belajar lebih lanjut. Ya. Yang pasti sekarang semua peluang terbuka dan profesi sekali lagi ini dibuka ya, tentang storyboard yang memang nggak ada kuliahnya gitu, nggak ada sekolahnya. Tapi profesi ini ada dan elit. Terima kasih semuanya. Selamat Hari Raya, Mas Agung. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf atas lahir kekurangannya batin. ya. Ya, silakan untuk menutup oleh MC, silakan ditutup saja. Oh ya, Pak Irfan, sebentar, ini dari Kang Malik ada katanya sertifikat buat Mas Agung. Oh iya. Oh iya, kita tunjukkan. Oke, sebentar kan. Diambil dulu sertifikatnya. Kita foto aja di foto YouTube ya, di YouTube Nusa Edu masih ada ya, recordingnya ada tersimpan di sana. Oke, kita sambil nunggu sertifikat nih dari kawan-kawan UKM. Ya. Jadi ngasuh Mas, kembali lagi di kampus di UPI, dan ketuanya itu anak seni rupa Mas, seni rupa UPI. Sip. Nah ini senior kalian ya, mahasiswa dari seni rupa UPI ya, DKV UPI, dan dulu mah nggak ada DKV. Nggak ada dulu, masih dekat Sokbak, lapangan softball. Gimana, sudah ada sertifikatnya? Oh iya, sudah, Pak. Sebentar, Pak. Saya tunggu dulu. Nunggu boleh ngomong? Ya. Silahkan. Iya, terima kasih banyak Mas Agung. Karyanya luar biasa banget. Ini mau ngomentarin sedikit tentang siapa yang tadi ngirim, Arsila Nurhalisa ya? Oh, ya. Nah, aku sempat lihat sebentar ya. Anak sekarang tuh heboh banget. Bisa langsung bikin cerita panjang, langsung bikin storyboardnya, bikin animasinya. Paling gini sih, kalau menurut saya, karena anak sekarang kan biasanya apa ya, kalau dicela sedikit langsung pundung gitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah mau bikin kayak apapun, dan itu kan sesuai dengan cerita di usia mereka. Tinggal kalau memang kalian nantinya pengen terjun ke bidang serius industri, ya. Serius, perlu belajar lagi yang namanya perspektif, skala, sama itu tadi sinematografi ya. Jadi supaya nyambung kamera itu nggak segampang yang kita lihat loh. Kita nonton Mas Agung bikin kan kayaknya enak banget. Coba kita bikin dari nol. Bikinnya setengah mati. Itu kan setengah mampus loh. Apalagi adegannya yang action gitu ya, yang muter-muter, yang perspektifnya ganti-ganti. Itu tuh nggak segampang yang tiba-tiba kayaknya kalau jadi storyboard oke nih, bayarannya mahal segala macam. Nah,
masalahnya kan Mas Agung udah berapa puluh tahun gitu loh. Biasanya kan anak-anak ini baru sekali bikin langsung mintanya bagus gitu kan. Ya intinya sih anak sekarang intinya gini, no problem, yang kalian buat itu udah keren banget karena kalau zaman saya seumuran kalian pasti belum bisa bikin gitu. Karena sekarang pengetahuan apa gampang banget dari internet dari manapun bisa dilihat. Jadi paling enggak lanjutkan aja, semangat juga dan tadi kalau kalian mau memperdalam pelajari lagi tentang sinematografi, tentang perspektif, tentang pengadeganan itu juga penting ya. Jadi nyambungnya cerita dan lain-lain. Misalnya nongolnya dari kiri, kenapa dari kanan kemudian kalau ke atas, kemudian lanjutnya dari bawah, kalau ke ujung. Nah itu karena semua ada maksud dan tujuannya. Jadi nggak cuma sekedar kita coret-coret langsung jadi langsung keren gitu loh. Sama tadi ya banyak referensi, banyak nonton yang kayak Mas Agung bilang. Kalau nonton nggak harus film kartun atau animasi aja, film live atau film apapun itu nggak masalah sih buat masukan. Sama juga sering baca sejarah gitu ya. Jadi apa ya ide kita nggak aneh atau nggak logis gitu loh. Itu aja sih, semangat, salam animasi, makasih banyak Mas Agung. Ya, bagi yang ingin memperlihatkan animasi, aduh sayang sekali nih, waktunya udah mepet. Kebetulan Mas Agung juga perlu istirahat mempersiapkan buka. Mudah-mudahan di lain kesempatan, ya silahkan. Recording ada di YouTube. Ini mau memperlihatkan sertifikat, panitia? Oh iya, ini sudah Pak, siap. Atau kirim linknya aja, Mr. Uuk. Nanti ada Mas B, di sini ada Mas Agung, bisa dilihat. Ya. Terima kasih, Mas Agung. Terima kasih banyak. Hendy, bisa di-capture foto bersama? Oh iya, bisa Pak. Berapa page ini? Ada 2 Pak. Ya. Kita bisa ditutup dulu. Oke. Mungkin akan di-share sama Meisha, Pak. Ya. Karena saya lagi nggak share screen. Oke. Share screen-nya bisa ditutup, bisa di-capture-in. Oke, teman-teman semua, tolong dibuka kameranya, mau difoto. Terima kasih. Semangat. Insya Allah setelah Lebaran akan ada seri-seri berikutnya. Ya, ditunggu saja. Tunggu tuh yang Mas B tuh. Banyak dia ininya, seru deh. Oh, pasti setelah Lebaran. Banyak teknik. Silakan, Mesya. Oke, udah pada siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih semua. Makasih Mas Agung, Mas B, kawan-kawan. Sampai ketemu lagi. Mas Agung, Pak Irfan. Ya, nuhun Mas Agung.